Tahun 2014 merupakan tahun pemilu bangsa Indonesia. Ya, berbagai cerita seputar pemilu kami rangkum dalam iVote. Kenapa kita harus berpartisipasi dalam pemilu? Ya, karena pada pemilu masa depan Indonesia 5 tahun ke depan ditentukan. Jangan nyoblos. Jangan nyoblos. Udahlah, nggak usah nyoblos. Jangan nyoblos. Jangan nyoblos. Jangan nyoblos. Jangan nyoblos. Jangan nyoblos. Nggak usah nyoblos. Apa nyoblos juga kali-kali buat kita? Golput aja itu lebih trendy. Kok nggak nyoblos? Loh, kok nggak nyoblos? Ngapain milih kalau harga-harga nggak bisa turun? Dengan jalan-jalan yang rusak. Korupsi tetap aja gede. Koruptor makin banyak. Nggak ada yang peduli juga kan sama kesehatan, pendidikan, rumah layak huni. Loh, bukannya malah karena itu kita harus nyoblos? Kalau nggak nyoblos, nanti nggak bisa protes dong. Makanya kita gunakan hak pilih kita. Itulah kehormatan kita sebagai anak bangsa. Jangan lupa tahun 2014 ini ada 2 kali pemilu. Tanggal 9 April 2014 datang ke TPS yuk buat milih wakil rakyat. Tahun ini kita memilih presiden dan wakil presiden. Nyoblos yuk. Nyoblos yuk. Nyoblos yuk. Coblos yuk! Nyoblos yuk. Nyoblos yuk. Nyoblos yuk. Yuk kita coblos sama-sama. Untuk Indonesia yang lebih baik. 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 Nyoblos yuk. Pemerintah menanti usulan anggaran untuk honor saksi pemilu. Sebagian partai menolak saksi pemilu dibiayai APBN karena dinilai rentan korupsi. Pemerintah masih menunggu kesepakatan Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dan partai politik terkait pencairan anggaran honor saksi di TPS pada pemilu 2014. Rencananya disediakan anggaran 700 miliar rupiah untuk membayar saksi pemilu. Mengenai pembiayaan karena APBN sudah tidak ada lagi masuk dalam itu, tentu ini menjadi perpres, diusulkanlah dalam bentuk perpres. Ya. Nah, ini yang sedang dalam proses. Kesepakatan kita terakhir, silahkan ini matangkan oleh Bawaslu, nanti Bawaslu mengajukan kepada Menteri Keuangan akan mengajukan kepada Presiden soal anggarannya. Polemik mewarnai wacana saksi pemilu dibiayai oleh APBN. PDI Perjuangan ada di barisan partai yang menolak karena hal tersebut dinilai dapat menimbulkan kecurangan dan rentan korupsi. Dalam konteks juga katakanlah merupakan sebuah persaingan, ya enggak, kemampuan menggalang gotong royong misalnya di partai masing-masing. Di sisi lain, Partai Demokrat melihat kebijakan itu dapat meringankan beban parpol peserta pemilu, sehingga tidak ada jurang pemisah antara partai berduit dan partai dengan dana pas-pasan. Kira bagus, ini akan memudahkan partai politik gitu ya, dan dari sisi pembiayaan tidak ada tidak ada yang jomplang di sana gitu, berarti kan terakomodir soal saksi ini kan besar sekali. Indonesia Corruption Watch menolak APBN dibebani oleh biaya saksi pemilu. Bila hal itu terwujud, pihaknya khawatir akan ada intervensi dari partai tertentu. Ini dilakukan, ini juga mencerminkan bahwa struktur partai politik di tingkat bawah tidak bisa bekerja secara maksimal dan juga menunjukkan bahwa sebenarnya struktur dan kelembagaan partai lemah pada tingkatan lapis struktur di tingkat terbawah. Kementerian Keuangan akan mengucurkan dana 700 miliar rupiah untuk membiayai saksi partai politik waktu pemilu. Rencananya, setiap saksi akan dibayar 100.000 rupiah. Tim Liputan melaporkan untuk NET.